Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berhubung karena ini pertemuan pertama, jadi saya minta kepada anak-anak untuk melakukan absensi yang telah saya kirim di Google Meet. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, selesai. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasar pemrograman web. Nah, pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu World Wide Web, yang kedua sejarah lahirnya website, yang ketiga alasan mengapa website cepat populer, dan yang keempat jenis-jenis website itu sendiri. Yang pertama, World Wide Web. World Wide Web merupakan salah satu layanan aplikasi yang dapat diperoleh oleh pemakai komputer yang terhubung dengan internet, dan juga merupakan ruang informasi dalam internet dengan menggunakan teknologi hypertext. Kemudian merupakan standar interface pada layanan-layanan yang ada di internet seperti chatting sampai dengan transaksi bisnis yang lainnya. World Wide Web juga disebut sebagai HTTP, Hypertext Transfer Protocol, sebagai protokol komunikasi dan menyampaikan informasi berbasis web kepada pemakai dalam bentuk HTML. HTTP merupakan protokol client service, jadi HTTP ini sebagai client service yang digunakan sebagai dasar peraturan dalam pertukaran file. Ini adalah dasar dari HTTP. HTTP dasar dari pemrograman web itu sendiri. Jadi kita lanjut pembahasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk anak-anakku, jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut di sejarah lahirnya website. Pada tahun 1993, tim Berners-Lee dan peneliti European Particular Finance Lab dia bertempat di Jenewa atau di negara Swiss. Dia mengembangkan sesuatu cara untuk men-share data antar koleganya. Dari awalnya ini untuk men-share data antar koleganya menggunakan sesuatu yang disebut dengan hypertext. Nah, awal mula dari pemrograman ini adalah hypertext itu sendiri. Jalan pintas care ini digunakan sebagai dasar dari alat yang disebut sekarang sebagai World Wide Web. Nah, ini salah satu jalan pintasnya. Dan berikut server browser webnya sekarang di maintenance oleh World Wide Web Custom itu sendiri. Kemudian lanjut, World Wide Web Consortium dibentuk pada Oktober 1994. Jadi dia dibentuk pada tahun 1994 dengan jumlah anggota lebih dari 400 organisasi. Jadi anggotanya 400 organisasi di seluruh dunia. Dan juga tentunya sudah mengalami atau memiliki legalitas atau kontribusinya pada perkembangan web. Kemudian lanjut di mengapa website cepat populer. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan untuk anak-anakku sekalian? Oke, kalau belum ada, kita lanjut di kenapa sih website itu cepat populer. Nah, sini yang pertama tentunya akses informasinya sangat mudah oleh siapapun. Yang kedua, setup servernya juga lebih mudah. Dan yang ketiga, informasi mudah didistribusikan. Yang keempat, memudahkan user berinteraksi dengan user lainnya. Jadi ini yang paling populer anak-anakku sekalian. Bagaimana kemudian kita berinteraksi sama teman. Ini yang harus ini website ini yang inilah kemudian kenapa website populer, karena banyak yang menggunakan untuk berkomunikasi dengan koleganya, berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan yang kelima adalah informasi web dapat disajikan di sistem operasi mana saja. Jadi sistem operasi mana saja web dapat digunakan. Contohnya di sistem operasi
Windows, sistem operasi kalau di HP sistem operasi Android, sistem operasi kalau di iPhone itu iOS kalau tidak salah ya. Kemudian lanjut di yang terakhir juga jenis-jenis website. Jenis-jenis website. Nah, ada jenis-jenis website ini berdasarkan sifatnya. Website dinamis. Yang pertama itu website dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Nah, website dinamis ini adalah media yang digunakan untuk memberikan informasi berita seperti Kompas, Detikcom, Lintas Berita, dan masih banyak lagi kawan-kawan, teman-teman. Nah, ini juga merupakan yang selalu diubah, misalnya atau dia juga profil organisasi itu juga termasuk website dinamis. Kemudian di yang jenis-jenis website kedua yaitu server side. Ini merupakan website yang menggunakan bahasa pemrograman yang tergantung pada tersedianya server seperti PHP, ASP, dan sebagainya. Jika tidak ada server, website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman di atas tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya itu client side adalah client side yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya. Cukup kita akses melalui browser saja. Misalnya HTML, CSS, dan JavaScript dan lain-lain. Kemudian lanjut di jenis-jenis yang ketiga. Pro atau jenis-jenis web personal web. Personal web website yang berisi tentang informasi pribadi seseorang. Jadi website juga ini bisa digunakan untuk mengisi semua informasi kita untuk dilihat oleh orang lain atau identitas kita ya. Corporate web, website yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini yang kemudian banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, portal web. Portal web, website yang mempunyai banyak layanan, mulai dari berita, jasa lain, forum web, sebuah web yang bertujuan sebagai media diskusi. Nah, ini tadi hampir sama dengan web dinamis kalau tadi saya sudah jelaskan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Oke, kalau sudah tidak ada, saya beri tugas di rumah ya. Jadi tugasnya itu ada 3. Teman-teman bisa kerja di rumah, nanti saya buatkan formnya untuk dikirim ke Google Classroom. Nanti saya periksa di situ dan kasihkan nilai sebagai tugas harian anak-anak. Karena berhubung ini pertemuan pertama, jadi ini adalah dasar-dasar dari pemrograman web yang saya ajarkan. Nah, di layar kita bisa lihat kuisnya. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap belajar, jaga protokol kesehatan, tetap di rumah, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.